Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iko Mangadi Bayu Watnyana dengan NIM 17055411089. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang video watermarking itu sendiri. Video watermarking adalah urutan video yang terdiri dari serangkaian gambar berurutan dan waktu yang bersamaan. Tujuan dari adanya video watermarking itu sendiri adalah untuk menandai semua materi video hak cipta yang sedemikian rupa sehingga standar DVD, pemain atau perekam yang sama akan menolak untuk memutar atau merekam materi bajakan. Watermarking video seringkali memaksakan real-time atau near real-time pada sistem watermarking itu sendiri. Akibatnya, kurang penting dan banyak aplikasi yang sangat rumit untuk menggunakan watermarking dengan metode berdasarkan model Human Visual System atau HVS. Audio watermarking. Dibandingkan dengan gambar dan video, sinyal audio diwakili oleh jauh lebih sedikit sampel per interval waktu. Ini menunjukkan jumlah informasi yang dapat disematkan dengan kuat dan tidak terdengar jauh lebih rendah dari visual media. Beberapa teknik untuk watermarking yang berlaku untuk audio. Teknik-teknik ini disebut 1. Spread spectrum coding, 2. Echo coding, 3. Pengkodian fase. Watermarking of other multimedia data. Sebagian besar penelitian watermarking, publikasi, dan produk didedikasikan untuk gambar. Namun, ide dasar yang mendasari tentu berlaku untuk hampir semua jenis data digital. Standar kompresi video MP4 memiliki fungsi tambahan selain kompresi video umum seperti animasi berbasis model 3D. Digital Right Management System. Teknologi DRM dapat mengambil manfaat dari data yang tersembunyi dalam beberapa cara, seperti yang dibuktikan oleh berbagai watermarking system untuk mengatasi masalah DRM. Beberapa industri juga telah mencoba untuk mengeksploitasi teknologi watermarking untuk masalah DRM tertentu, misalnya perlindungan salinan DVD dan Secure Digital Music Initiative atau SDMI. Data Hiding System. Sistem penyembunyian data yang mematuhi strategi ini secara kolektif disebut watermarking informasi atau sistem penyembunyian data informasi. Ekstraksi informasi tersembunyi dapat mengikuti dua pendekatan yang berbeda detektor untuk mencari keberadaannya dari pesan tertentu. Kemampuan untuk bertahan dari serangan yang disengaja disebut sebagai watermark security. Copyright protection. Suatu pendekatan yang mungkin untuk membuat duplikasi dan distribusi ilegal cukup sulit untuk membatasi kerugian yang disebabkan oleh pendapatan yang hilang. Bergantung pada perbedaan antara hak cipta, perangkat yang sama, dan perangkat yang tidak sama. Serangan sensitivitas ditambah dengan serangan titik terdekat itu sangat umum, dikarenakan serangan efektif itu sendiri tidak bisa dihindari dengan mudah. Solusi yang mungkin telah diusulkan sejauh ini di mana mengadopsi watermarking asimetris skema, di mana kunci yang digunakan untuk mendeteksi watermarking tidak ada mengungkapkan parameter yang digunakan selama fase penamaan. Item Identification. Salah satu fitur utama teknologi watermarking adalah melampirkan kode ke dokumen multimedia dengan sedemikian rupa sehingga kode tersebut persis dengan kemungkinan perubahan format dokumen. Multimedia Advance in Media Commerce. Karena kemajuan teknologi yang pesat, baru-baru ini e-commerce, multimedia, internet broadband, dan perdagangan media sudah mulai mengaktifkan aplikasi terbaru dan perampingan proses bisnis inti di sejumlah industri. Banyak situs e-commerce juga menyediakan beberapa bentuk portal termasuk penjualan. Beberapa di antaranya iklan promosi, yang memanfaatkan kemampuan multimedia untuk meningkatkan atau hadiah, animasi, mikromedia flash, atau bahkan streaming media. Media seperti musik, film, dan buku-buku telah diperdagangkan dan dikirim langsung melalui jaringan broadband. Bisnis model. Selain sarana teknis dan hukum, pemilik konten hiburan digital dapat memanfaatkan juga dengan cara-cara baru dan kreatif untuk membawa karya mereka ke pasar. Meningkatkan pasar produk secara paralel dapat mengurangi biaya distribusi. Tentu saja,
masih harus dievaluasi jika ini meningkatkan peluang bisnis, cukup untuk mengkompensasi pengurangan pendapatan. Middleware Technology for Multimedia Network. Middleware adalah bidang yang menangani sistem berbasis komponen yang bisa didistribusikan secara efektif melalui berbagai perangkat komputer dan komunikasi jaringan untuk menyediakan pengembangan aplikasi, jaringan dengan platform yang diperlukan dan alat untuk menformalkan serta mengkoordinasikan bagaimana bagian-bagian aplikasi disusun. Middleware umumnya mendukung dua model untuk interaksi komponen seperti model komunikasi permintaan respon, di mana komponen memanggil operasi point-to-point pada komponen lain. Middleware to support sensor network application. Aplikasi jaringan sensor memiliki kelas aplikasi baru lingkungan dan tergantung pada redundansi, kebisingan, dan properti sensor sendiri. Tantangan dari desain jaringan sensor itu sendiri adalah cara memaksimalkan masa pakai jaringan sambil memenuhi persyaratan QoS aplikasi. Jaringan sensor dapat terdiri dari sensor dengan area cakupan dengan tumpang tindih informasi yang berlebihan. Salah satu karakteristik pembeda dari jaringan sensor adalah ketergantungannya baterai tidak terbarukan, meskipun kebutuhan simultan mereka untuk tetap aktif. Middleware for Wireless Sensor Network. Middleware Sensor Network, atau biasa disebut dengan WSN, adalah teknologi signifikan yang cukup menarik perhatian penelitian dalam beberapa tahun terakhir. WSN terdiri dari ratusan ke ribuan node sensor kecil untuk berkomunikasi melalui saluran nirkabel dan melakukan penginderaan, terdistribusi, dan pemrosesan data kolaboratif. Teknik mutakhir untuk WSN fokus pada aplikasi gaya pengumpulan data sederhana dan dalam banyak kasus mendukung satu aplikasi per jaringan. Protokol dan aplikasi jaringan biasanya sangat erat atau bahkan digabungkan sebagai prosedur monolitik. Peer-to-peer middleware. Karakteristik yang paling berbeda dari model peer-to-peer adalah bahwa komunikasi simetris antara satu dan lainnya. Keuntungan peer-to-peer adalah sistem ini bersifat multidimensi. Sistem peer-to-peer menekankan heterogenitas dalam kemampuan komputasi, komunikasi, bandwidth, dan waktu koneksi. Aplikasi peer-to-peer dapat berjalan di beberapa perangkat, mulai dari workstation yang kuat ke laptop dan personal digital assistant atau biasa disebut dengan PDA. Fungsi peer-to-peer middleware lain mungkin diperlukan untuk penanganan informasi, reputasi, rekan, dan konten, dan dapat membangun di atas jaringan overlay yang sama atau terpisah. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin Bapak dan teman-teman yang bisa menilai dari presentasi saya ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Kami aturkan pengendali. Om Santi Santi.